Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Alfa Rizal dari Tebu Ireng Online. Dan saya Wahyu dari majalah Tebu Ireng. Kali ini kita melanjutkan podcast series tentang Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Ya, teman-teman sobat santri semua. Kita hari ini tuh mendatangkan tamu istimewa ya, Mas Wildan Ulumul Fahmi. Beliau tengah meneliti sebuah kajian tentang perdebatan antara Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdullah Yasin Pasuruan. Tentu sangat menarik, tapi sebelum kita masuk ke pemateri itu, alangkah baiknya kita kenalan lebih lanjut dulu. Siapa sih sebenarnya Mas Wildan ini? Sosok yang dinanti-nanti. Iya, silakan Mas. Ya. Ya, nama saya Wildan Ulumul Fahmi, mungkin udah kenal lah. Oh iya. Sudah jadi artis ya. Sebelumnya Mas Wildan ini juga pernah tampil ya di YouTube Tebu Ireng Official juga dalam konten jejak intelektual karya ya Hasyim Muhammad Hasyim Asy'ari ya. Nah, Mas Wildan ini alumni Mahat Ali dan sekarang tengah melanjutkan studi di Universitas Gadjah Mada, ya Mas. Kira-kira jurusannya apa dan gimana kesibukan hari-hari ini biar enggak? Ya, sebelumnya belum mulai kuliah, nanti masih bulan depan ya. Jurusan saya di Agama dan Lintas Budaya, insyaallah. Posisi saya sebagai peneliti Hasyimian sebenarnya untuk meneliti ini ya. Jadi Hasyimian ini termasuk lembaga baru, mungkin hampir 2 tahun masuk untuk khusus meneliti pemikiran Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari gitu. Oke, jadi sebelumnya teman-teman juga kita sudah pernah juga membahas tentang Hasyimian ini di konten sebelumnya. Barangkali kalau lebih penasaran tentang Hasyimian itu bisa lihat dulu di konten sebelumnya. Linknya ada di bawah itu. Ya. Oke, Mas Wildan Ulumul Fahmi ini meneliti tentang perdebatan antara Yai Hasyim dan Yai Abdullah Yasin. Bagaimana isi dari penelitian sampean itu gimana? Ya, sebenarnya ini termasuk penelitian yang agak sensitif ya mungkin karena memang ini merupakan serial perdebatan antara Hadratus Syekh dengan Kiai Haji Abdullah Pasuruan, yang mana di situ ada saling saut atau saling merespon antara Kiai Abdullah bin Yasin Pasuruan dengan Hadratus Syekh yang dituangkan dalam beberapa karya gitu. Mungkin ada 6 atau 7 karya yang di situ berisi tentang perdebatan beliau dengan Kiai Haji Abdullah bin Yasin. Apa ya? Sebelum kita masuk isi perdebatannya itu tentang apa ya? Mungkin apa sih yang melatar belakang ini kok bisa terjadi perdebatan gitu loh, Mas? Ya, ini sebenarnya awal mulanya itu berangkat dari artikel yang ada di majalah Suara NU. Oke. Jadi di majalah Suara NU tahun kalau nggak salah 1300-an berapa itu awal itu. Di situ ada konten yang disoroti oleh Yai Abdullah bin Yasin. Salah satunya tentang hukum mengajari tulis kepada perempuan. Hukum mengajari tulis pada perempuan. Ya, okay. Salah satunya itu ada 4 atau 5 persoalan yang berisi permasalahan itu yang semuanya direspon oleh Yai Abdullah bin Yasin dalam mandumah atau nadom-nadom yang itu merespon di majalah Suara NU. Setelah itu Yai Hasyim merespon juga di dalam kitab yang namanya Ta'liqat gitu. Oke. Sebenarnya dinamika perdebatan di kalangan kiai khususnya Nahdlatul Ulama sering sekali kita dengar ya, terutama Hadratus Syekh dengan Kiai Pakih Mas Kumambang yang sangat familiar, kemudian yang barangkali baru sedikit orang tahu ya ini perdebatan Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari dengan Kiai Abdullah tadi dari Pasuruan. Bagaimana dinamika itu terjadi? Apa pemikiran apa yang digunakan, corak atau metode apa yang digunakan Hadratus Syekh dan Kiai Pakih ini sehingga menarik untuk memantik perdebatan? Ya benar, sebenarnya Yai Hasyim ini tidak hanya terlibat perdebatan dengan Yai Abdullah bin Yasin ya, yang mungkin ada juga perdebatan dengan sesama tradisionalis yang lain termasuk Yai Pakih Mas Kumambang tadi. Jadi sebenarnya memang ini termasuk cerita ya, bahwasanya memang Yai Hasyim sebagai pendiri NU itu kan merupakan sosok besar gitu, yang mana punya tanggung jawab besar juga. NU ini berdiri
pada mulanya karena dua alasan besar. Pertama, karena sebagai diplomasi kepada Arab Saudi waktu itu. Komite Karena- Hijaz ya, itu ya. Komite Hijaz. Yang kedua karena ingin mewadahi paham tradisional, Islam tradisional ataupun ulama tradisionalis di Indonesia yang ingin dilembagakan menjadi satu kekuatan yang besar agar bersatu melawan paham-paham yang menyimpang itu. Namun dalam perjalanan tersebut tidak semua ulama tradisional setuju gitu. Maksudnya dengan adanya lembaga NU ini untuk mewadahi ulama tradisional. Akhirnya ada respon tadi termasuk dari Abdullah bin Yasin Pasuruan, ada dari ini bukan langsung kepada NU ya, tetapi yang langsung pada NU itu Abdullah bin Yasin yang dalam satu kutipan kritiknya itu mengkritik dengan Ahlun Nahdhah gitu namanya. Jadi langsung spesifik kepada Nahdlatul Ulama gitu. Konservatif. Kadang itu menariknya itu gini Mas. Karena Hadratus Syekh Yai Hasyim Asy'ari dan juga Yai Abdullah Yasin ini kan berangkat dari latar pendidikan yang sama. Mereka pernah sama-sama mondok di Yai Holil Bangkalan, kemudian pernah juga sama-sama berangkat ke Mekah untuk belajar. Nah, kan kalau dari latar belakang pendidikan sama, satu alma mater jarang sebenarnya bertengkar gitu kan. Ini kok bisa gitu. Ya ini unik juga sebenarnya memang. Sama-sama pernah belajar ke Syekhona Khalil ya, sama-sama ke Mekah juga, tapi kok punya alur berpikir berbeda gitu ya. Sebenarnya ini memang sudah hal yang wajar gitu dalam tradisi intelektual Islam gitu ya, terutama Ahlus Sunnah. Kita bisa lihat di 4 madhab aja kan banyak berbeda gitu ya. Bahkan sesama muridnya Syekh Zakaria Al-Ansori itu kan muridnya punya respon yang berbeda-beda, punya produk pemikiran yang berbeda-beda. Itu hal yang wajar sebenarnya. Dan ini kita harus dingin menyikapi tersebut gitu. Jadi kita sebenarnya dulu sudah diberi teladan yang bagus ya oleh ulama-ulama kita. Ya biasa saja, apalagi permasalahan-permasalahan yang bukan usuluddin ya. Permasalahan-permasalahan yang sifatnya cabang-cabang atau furu'iyah gitu. Ya boleh-boleh saja berbeda gitu sebenarnya gitu. Iya benar-benar. Jadi mungkin umat Islam sekarang perlu berkaca lagi dengan tradisi-tradisi yang dahulu gitu. Kita aja dulu biasa aja, kenapa sekarang berbeda sedikit langsung rame gitu ya. Sekarang langsung siapa yang panas debat, gitu siapa ya. yang rame. Yang debat siapa, yang rame siapa gitu ya. Ya mungkin kalau melihat dari konteks sekarang ya Mas, kita melihat bagaimana sekarang itu beda sedikit itu udah mulai rame. Nah, yang terjadi ketika terjadi perdebatan antara Yai Hasyim Asy'ari dan Yai Abdullah Yasin ini, suasananya itu seperti apa itu? Ada nggak pengaruhnya itu ke Culture shock. Ya santri-santrinya gitu? Ini yang saya pelajari ya, termasuk dari perjalanan berpikir Yai Hasyim mungkin ya, belajar juga. Memang salah satu guru yang sangat berperan besar membentuk Yai Hasyim itu yaitu Syekh Khotib Minangkabawi. Syekh Khotib Minangkabawi ini termasuk guru juga dari pendiri Muhammadiyah, Yai Ahmad Dahlan juga. Jadi memang murid dari Syekh Ahmad Khotib Minangkabawi ini menjadi banyak tokoh-tokoh besar itu, termasuk Syekh Hasyim Asy'ari dan Syekh Ahmad Dahlan gitu. Tetapi yang unik dari cara pembelajaran Syekh Ahmad Khotib Minangkabawi ini walaupun ya pemikirannya Ahlus Sunnah, tetapi mengajak ataupun mendorong untuk membaca pemikiran yang lain gitu. Termasuk dulu itu Muhammad Abduh. Iya. Jadi mungkin Yai Hasyim juga bukan dianjurkan lagi ya. Bahkan mungkin membaca juga ya. Walaupun nanti yang dibawa di Indonesia memang yang lebih terpengaruh ya dengan Muhammad Abduh itu kan Syekh Ahmad Dahlan dengan majalah Al-Manarnya itu ya. Jadi dengan adanya keterbukaan pemikiran ini membawa Yai Hasyim itu berpikir progresif gitu ya. Berpikir yang tidak biasa ya, tradisional tapi yang lebih terbuka, lebih membuka pada perubahan gitu ya. Itu yang mungkin selama ini kita lupakan. Yai Hasyim itu didikan dari Syekh Ahmad Khotib itu sangat kuat juga pengaruhnya gitu. Ini ketika beliau waktu mondok di Mekah katanya. Iya.
Kan ada beberapa guru pentingnya itu termasuk Syekh Ahmad Khotib, walaupun juga dari yang lainnya gitu. Oke. Selain perdebatan yang tadi disampaikan panjenengan, perdebatan yang substansi yang lain selain tadi mengajarkan kepenulisan kepada perempuan itu apa saja dan bagaimana komentar-komentar dari dua pemikiran ini yang paling dari beberapa rangkaian perdebatan itu memang ada satu kitab yang ditulis oleh Yai Abdullah bin Yasin Pasuruan itu berjudul Al-Hujjah Al-Balighah ya itu. Di situ memang terlihat agak panas memang karena apa ya, bahasanya Abdullah ini menggunakan kata-kata yang mungkin lebih agak sedikit keras gitu ya mungkin ya. Yang di situ menyerang ahlun nahdhah. Jadi Abdullah tidak pernah menyebut langsung ya, yang saya baca dari buku-bukunya itu, kitab-kitabnya, tidak pernah menyebut secara langsung ya Hasyim, nggak pernah. Tetapi menyebut sebagai ahlun nahdhah. Otomatis kan berarti organisasi juga gitu. Termasuk ya Hasyim juga gitu. Tetapi di situ ada seperti bahasa-bahasa kayak kufur, bahasa-bahasa dajjal bahkan gitu. Oh, sampai ada ya kayak gitu. Iya. Nah, tetapi satu lagi ya. Tetapi ini dalam serial perdebatan ini kakak beliau namanya Muhammad bin Yasin yang dari Jember itu juga memberikan tambahan gitu. Karena sebelum direspon oleh Yai Muhammad bin Yasin ini sempat direspon juga oleh Yai Hasyim tentang bagaimana kok menggunakan kata-kata yang seperti ini gitu mungkin ya. Tapi kata kakak beliau yang namanya Yai Haji Muhammad bin Yasin dari Jember itu, ya ini nggak apa-apa, konteks perdebatan dulu aja gitu ya. Ulama-ulama juga dalam mengungkap cara wa ta'dil ya, kita bisa lihat di kitab Sahih Muslim itu sangat keras gitu. Nah, gitu mungkin ya. Padahal mereka sekelas ulama ya. Walaupun dalam jawaban setelahnya itu dalam Ziyadat Ta'liqat itu ya saya menolak juga, yang nggak seharusnya gitu menuduh sesama muslim dengan yang agak keras gitu ya. Oke, kita mungkin mulai masuk poinnya Mas. Tadi kan ada mengajar menulis kepada perempuan, terus tentang tasyabuh bil kufar, tentang melihat orang lawan jenis ya, perempuan dalam mengajar ya gitu bagaimana. Mungkin kita ulas satu atau dua lah ya, karena akan banyak gitu. Yang mana dulu ini? Yang paling pertama tadi. Ya, menulis. Mengajar menulis dari kepada perempuan. Ini pemikiran Yai Hasyim seperti apa? Pemikiran Yai Abdullah bin Yasin ini seperti apa? Gitu. Jadi ini berawal dari kritikan Yai Abdullah bin Yasin yang mengatakan bahwasanya dalam suara NU ini sebenarnya bukan pemikiran Yai Hasyim ya. Ini awalnya itu hasil Basul Masail yang tertuang di dalam suara NU. Walaupun nanti kritikan tersebut direspon oleh Yai Hasyim gitu ya. Jadi mungkin karena Yai Hasyim merasa bertanggung jawab gitu ya atas organisasi NU. Jadi kritikan tersebut berisi bahwasanya hukum mengajarkan baca tulis itu kepada perempuan itu, kata Abdullah bin Yasin di dalam suara NU itu istilahnya ibahah ya dia. Jadi boleh yang ya juzu, yang ibahah, yang ghairu makruhah gitu ya. Jadi padahal dalam literatur klasik gitu, kata Yai Abdullah bin Yasin itu makruh yang bukan ibahah. Jadi karena konsekuensi ibahah dan ya juzu itu beda gitu. Nah, kalau ibahah itu berarti agak longgar sekali gitu. Padahal ulama dulu itu lebih ketat gitu. Berarti Yai Hasyim itu mengibahahkan mutlak gitu ya Mas. Iya. Tapi kalau Yai Abdullah Yasin ini ibahah yang makruhah seperti itu. Iya. Nah, tapi yang menarik ini kan adalah meskipun mereka ini ya ada satu yang pendapat corak pemikirannya itu pembaharuan dan corak pemikirannya yang cenderung konservatif, ini kan ada satu garis yang sama ya kalau saya baca penelitian jenengan itu. Kalimatun sawa gitu. Ya sama-sama dari turosnya itu kan ya. Sama-sama dari turosnya, sama-sama dari pemikiran ulama klasik tradisional Ahlus Sunnah juga gitu. Kok hasilnya beda gitu. Karena
saya lihat memang Hasyim tidak melihat ini sebagai larangan yang tegas dan mungkin sangat tergantung juga zamannya mungkin. Jadi kalau nggak salah bunyinya gini, larangan ini tidak seterusnya dan akan munfak gitu. Jadi sesuai zamannya gitu. Jadi nggak mungkin juga kan dilarang terus, alasannya apa gitu. Iya benar. Jadi termasuk progresifnya Yai Hasyim itu kan bagaimana kita lihat putrinya Nyai siapa namanya? Nyai Khairiyah itu kan diberi kebebasan juga mengembangkan pendidikan gitu ya memang. Terus saya juga baca itu bahwa apa ya? Lebih kayak seperti ini sih. Salah gak sih kalau kita berpikir konservatif gitu, Mas? Menurut saya perlu juga ada ulama yang seperti itu, dalam tanda kutip tegas ya. Iya, tegas. Tegas karena kalau tidak ada ulama yang tegas mungkin ya akan gampang ya, lebih menggampangkan umat Islam gitu. Lurus aja. Ya, lurus aja apa namanya? Kalau semuanya cenderung menggampangkan gitu ya, nanti akan kacau agama ini. Juga harus melindungi dari paham-paham yang menyimpang gitu kan, harus tegas juga gitu. Oke. Jadi ada yang lentur, ada yang keras gitu ya, sebagai balance lah gitu ya. Berarti kalau boleh dapat kita bukannya mengkotak-kotakan ulama ya Mas, tapi membaca lah alur pemikirannya itu seperti apa. Nah, alur pemikiran corak pemikirannya Yai Hasyim ini seperti apa, dan corak pemikirannya Yai Abdullah Yasin ini seperti apa itu? Ya, ini saya berangkat dari satu ungkapan yang ditulis oleh satu antropolog ya. Oke. Jadi manusia itu terjerat oleh jejaring makna yang ia bentangkan sendiri gitu. Nah, budaya itu jaring-jaring tersebut. Nah, jadi manusia terjerat oleh jaring-jaring makna yang berupa budaya. Kita lihat bahwasanya pergaulan Kiai Hasyim itu mungkin tanda kutip lebih luas ya. Dalam kancah nasional mungkin ya. Putranya saja ikut politik, mengembangkan pendidikan ya. Jadi saya kira latar belakang seperti ini dalam mengembangkan pesantren, dalam bergaul dengan banyak ulama yang lain ini juga akan membuat satu konstruksi pemikiran yang unik ya mungkin. Jadi bagaimana Yai Hasyim itu bisa progresif, bisa berpikir luas, termasuk dari gurunya juga, tapi interaksinya dengan budaya, dengan masyarakat itu membentuk juga gitu. Mungkin kita bisa berasumsi ya bahwasanya Yai Abdullah bin Pasuruan ini memiliki pengalaman yang berbeda gitu ya. Saya tidak mengatakan lebih kurang gitu ya, enggak ya. Mungkin punya pengalaman yang berbeda. Jadi dengan ilmu yang sama itu bisa menghasilkan yang berbeda ya karena pengalamannya berbeda gitu. Apalagi pengalaman mengembangkan ilmunya gitu ya. Imam Syafi'i saja bisa berbeda itu karena bepergian atau rihlah ke banyak tempat gitu ya. Oh iya. Dari jadi tempat mungkin, A kaulnya beda. Jadi mungkin Yai Hasyim juga seperti itu. Jadi Yai Hasyim itu konstruksi pemikirannya dipengaruhi oleh tadi budaya sebagai jaring-jaring makna tadi. Jadi kalau kita bawa ke konteks sekarang itu antara A dan B itu ya sama-sama nggak ada yang salah gitu ya Mas ya. Cuman kita beda cara berpikirnya gitu loh. Nah mungkin ini Mas yang poin penting menarik ini ya. Sebagai orang awam nih sebagai orang awam yang kita nggak ngerti apa-apa, kadang itu kan kalau melihat perdebatan seperti ini kan, kalau nggak cocok sama kiaiku berarti kamu musuhku gitu. Nah ini seperti apa Mas respon kayak gini? Memang agak susah ya, karena orang awam itu melihat pembawa ilmu ya, bukan ilmunya. Kalau kita yang santri insya Allah tahu lah ini bagaimana, tetapi orang awam akan susah karena orang awam tuh melihat ilmu, melihat pembawa ilmu. Jadi kalau ada apa-apa yang dibela itu pembawa ilmu, mankolanya bukan ilmunya, karena dia nggak tahu gitu. Kiai saya tahunya ya panutan saya gitu. Jadi memang ya mungkin belajar juga lah untuk membuka gitu juga. Jadinya kalau kita sebagai santri, sebagai kalangan yang lebih tahu kan akan biasa aja gitu ya, mungkin di fikih itu bisa A bisa B gitu ya. Tapi yang susah itu yaitu orang yang mungkin sangat awam gitu ya, yang dilihat akan membawa ilmu, dia nggak mau tahu, pokoknya saya bela gitu. Benar. Yang susah itu seperti itu. Banyak terjadi. Jadi ya
literasinya kita tingkatkan lah gitu ya, literasi paling enggak ya tentang perbedaan gitu, perbedaan dalam Islam itu ya hal yang wajar gitu, terutama dalam kutip tanda kutip itu furu'iyah ya. Jadi kita sebenarnya gampang kok membedakan mana yang bukan furu'iyah, mana yang furu'iyah gitu ya, mana yang boleh berbeda, mana yang nggak boleh berbeda gitu. Sebenarnya nggak banyak kok gitu. Selain itu ya boleh-boleh saja kan berbeda gitu. Oke. Gitu. Berarti ya sangat, ya sebenarnya perbedaan itu tadi kan bukan mengarahkan kita terhadap perpecahan, bukan ya, Mas? Bukan sama sekali. Tapi lebih ke alternatif gitu ya. Iya. Bahkan ini yang menarik, saya pernah baca bukunya seorang sarjana studi Islam dari Jerman namanya Thomas Bauer itu. Bahwasanya tradisi yang dinamakan ambiguitas ini, ambiguitas dalam tanda kutip, kok ada hukum bisa A, bisa B, bisa C ya kan. Ini awalnya peneliti dari Jerman itu namanya Thomas Bauer itu tadi. Ini kok Islam itu ambigu ya, nggak tegas gitu, nggak ada pendapat satu gitu. Ya, justru ternyata setelah ditelusuri ternyata perbedaan pendapat ini atau yang dinamakan ambiguitas tadi sebagai suatu kekayaan yang mana Islam itu bisa beradaptasi dengan ruang-ruang yang berbeda dari zaman ke zaman karena dia fleksibel, bisa A, bisa B, bisa C tergantung konteks zamannya, tergantung konteks peristiwanya gitu ya. Oke, Jadi, berarti dapat disimpulkan klaimnya Thomas Bauer ini sebagai suatu sumbangan yang sangat bagus juga gitu, membuktikan bahwasanya di balik yang dinamakan ambigu itu suatu kekayaan yang kita nggak kaku gitu, nggak rigid kan, bisa fleksibel sebenarnya kan ya. Kalau kita contohkan lah gitu, kita kan kalau di Indonesia sebagai penganut Syafi'i bersentuhan kan batal gitu. Kalau di Mekah kan nggak bisa gitu, jadi kan fleksibel gitu. Jadi justru kekayaan seperti ini tuh bagus gitu. Oke. Terus seperti ini Mas, kalau melihat konteks yang terjadi di Islam Indonesia saat ini gitu ya. Kalau tadi ya kita patokannya itu ke mankolanya. Nah, ini yang terjadi kan saat ini itu adalah lembaganya. Selain lembaga, makolanya itu kan juga kadang bermasalah gitu Mas. Iya. Kalau nggak sesuai dengan pandanganku, wah ini bid'ah. Iya. Jadi kita lebih lebih lihat ke ilmunya memang ya, melihat sosok itu sebagai orang yang bisa salah memang, jangan mengkultuskan gitu. Kita itu manusia yang wajar salah gitu, termasuk ulama gitu. Walaupun ya chance untuk salah itu sebenarnya kecil gitu ya. Tapi kita harus punya pemikiran bahwasanya ulama itu bisa salah memang, untuk melihat sisi manusiawinya gitu. Karena kalau kita tidak begitu, maka suatu saat ketika ulama salah kita akan kaget gitu ya. Ya menghujat sampai terlalu gitu ya. Ya biasa-biasa saja lah gitu ya. Sama kayak leluconnya Gus Mus ya. Kiai dulu kan bisa dijadikan hujah ya. Sekarang wah nanti dulu gitu. Perdebatan yang sekarang ini juga muncul di MUI dan PBNU ya, itu juga cukup tentang salam antar agama. Itu juga jadi polemik yang di atas perdebatannya sangat pandai, penuh dengan ilmu. Justru yang di bawah yang seperti tidak suka dengan salah satu pihak ini. Apakah saya ingin mundur lagi ya sebenarnya. Apakah Hadratus Syekh dengan Kiai Abdullah ini juga sempat bertemu, dan apakah pertemuannya itu memang tadi ya berdiskusi tentang ini lagi atau memang ya sudah dari rangkaian perdebatan itu memang hanya saut-sautan saling membalas kritik dalam kitab ya. Tapi saya belum menemukan, mungkin pernah ketemu juga tapi saya nggak tahu. Tapi sementara ini kita anggap saja beliau belum pernah ketemu gitu ya. Kalau tidak salah ya, tadi itu kan saya sebelum podcast ini kan juga lihat-lihat juga ya. Ada di live haulnya Yai Abdullah Yasin 2 tahun yang lalu. Di sana itu ada zuriyahnya Yai Gus Anwar Muhammad gitu. Beliau itu cerita seperti ini. Jadi suatu hari itu di tengah panasnya perdebatan ilmiah ini tadi kan, Ya Hasim ini pengen dengan rombongannya itu sowan atau silaturahmi lah ke Ya Abdullah Yasin di Pasuruan. Tapi gitu ya. Tapi dengan karomahnya Ya Abdullah Yasin ini tadi,
takutnya kita nggak tahu lah ya kan apa di motif di balik itu. Tapi yang jelas ya Abdullah Yasin itu berdoa bahwa malam itu diturunkan hujan selebat-lebatnya gitu, Mas. Akhirnya hujan. Rombongan Yahya Hasyimi tadi gak jadi akhirnya. Tapi itu bukan berarti tidak ingin ketemu ya, ada Iya. sisi yang lain yang memang agar tidak terjadi hal-hal yang debat dan sebagainya sebenarnya. Iya, mungkin ada hal-hal lain yang kita orang awam ini Nggak nggak tahu, nggak gitu, bisa baca. apa ya nggak bisa baca gitu. Yang jelas kita tahu beliau keduanya itu sangat alim ya. Saya kira bisalah kita lebih bijak juga menyikapinya gitu. Benar, Mas. Saya ingin sedikit ya sebelum mengakhiri ini di mana perdebatan yang memang hari ini jarang muncul di kaum intelektual kita ya, terutama intelektual organik ya, jarang sekali kita temukan. Ada sedikit perdebatan dulu tentang apa misalkan salah satunya tentang politik atau tentang turos atau tentang apapun, itu tidak terjadi lagi. Misal ya, saya contohkan Gus Dur dengan Gus Solah. Kan perdebatannya itu juga di media cetak yang akhirnya dikumpulkan jadi satu buku. Kemudian ada yang lainnya juga. Nah, hari ini kemana intelektual kampus, intelektual pesantren yang mungkin saya juga kurang membaca itu, tapi tidak seperti apakah memang perdebatannya cukup di dalam hingga orang-orang awam ini tidak mengetahui itu? Saya kira ada kok perdebatan yang masih berlanjut sama intelektual ya. Cuma di era yang terbuka ini mereka atau beliau-beliau ya banyak yang contohnya ikut di medsos gitu ya. Berapa karena orang awam itu banyak bermain di medsos itu. Jadi lebih terjun di medsos gitu. Di Twitter ya, bahkan saya lihat. Jadi dua platform yang saya lihat banyak digunakan untuk menyampaikan itu ya, ataupun saling mengkritik juga di Facebook dan Twitter gitu. Saya kira masih berlanjut, mungkin dengan bentuk yang berbeda gitu aja ya. Ada kok di media cetak juga, di koran-koran itu, cuma mungkin nggak seperti dulu ya gitu. Lah kira-kira untuk teman-teman penonton sekalian, bagaimana kita sebagai orang awam menyikapi perdebatan antar ulama ini atau antar guru-guru? Misalkan gurunya saya dengan beliau ini berbeda, terus berdebat apa yang saya harus lakukan, apa tidak sependapat, atau memang ya sudah kita berbeda dengan guru kita karena keilmuan kita, pembacaan kita, dan tadi budaya kita berbeda. Jadi kita dengan berbeda dengan guru kita is no problem, tidak apa-apa. Bagaimana trik? Menurut saya yang perlu kita tanamkan yaitu sikap insaf sih. Jadi kita insaf itu sadar diri, sadar bahwasanya ilmu itu lebih diutamakan dari apapun gitu. Jadi lihat isinya lah, itu mungkin apa gitu. Jangan menyerang personal juga, tapi memang karena sekali lagi tadi ya, lihatlah sisi manusiawinya juga gitu. Ulama, kiai, ustadz itu bukan nabi ya, bukan Tuhan bahkan ya, yang bisa saja salah gitu. Dan itu pun wajar gitu. Bukan berarti ketika ulama salah kita nggak mengikuti juga, enggak juga gitu. Dan juga literasi kita juga ditingkatkan gitu, tentang literasi agama itu, jangan hanya ikut-ikutan, jangan hanya baca berita-berita aja gitu. Jadi gampang udah terprovokasi ya, gitu. Baca beritanya nggak utuh, dapat dari grup keluarga. Kita harus paham bahwa perbedaan perdebatan ulama itu hal yang wajar gitu aja. Karena memang prinsip di dalam Islam itu karena hal-hal yang donni dalam hadis itu kan kita banyak berpacu pada hadis yang sifatnya donni, yang memberikan kebebasan untuk berpikir, menafsirkan, interpretasi gitu. Jadi ya kita ya yang dingin aja menyikapinya. Oke, teman-teman, itu tadi pembicaraan kita tentang perdebatan dua ulama besar Nusantara, dua ulama besar Indonesia, antara Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdullah Yasin tadi ya. Betul. Sangat luar biasa dan jelas sekali pemaparan dari Mas Wildan Ulumul Fahmi ini tadi. Terakhir mungkin sebelum kita closing ini, dari pemaparan kita, dari pemapar apa yang kita bicarakan malam hari ini, ada closing statementnya gitu Mas gitu. Untuk semua penonton, sobat santri, dan kita yang ada di sini semuanya. Jadi mengenai perdebatan
dua tokoh besar ini yang saya yakin beliau semuanya alim gitu ya. Ya Haji Abdullah bin Yasin Pasuruan dan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mungkin kita sebagai pengkaji, sebagai santri tetap husnudon kepada beliau berdua gitu ya. Tetapi kita perlu juga untuk membaca ulang, memahami gitu, karena ini sangat berhubungan dengan kondisi kita masa kini gitu. Jadi yang ingin saya angkat dalam penelitian sebenarnya begini, apa yang kelihatan itu sebenarnya hanya hal kecil gitu. Banyak hal-hal yang besar yang tidak terungkap, termasuk tadi bagaimana keluasan pemikiran beliau, perjalanan pemikiran beliau yang sama-sama alim gitu ya. Jadi kita perlu baca juga gitu. Jadi kita bisa samakan juga dengan perdebatan-perdebatan yang lain gitu. Jangan hanya melihat sesuatu hal yang ganjil lalu langsung responsif terhadap apapun gitu. Kita lebih teliti, lebih bijaksana gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih Mas Wildan Ulumami sudah mampir ke sini. Closing dong. Aduh. Baik, itu tadi percakapan kita yang penuh dengan daging semua, penuh dengan ilmu semua. Harap agar menonton sampai akhir ya. Jangan sampai ada satu kata pun yang tertinggal, dan juga tonton semua series tentang Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, di mana lagi kalau bukan di podcast Tebu Ireng Official. Terima kasih dari kita. Mohon maaf apabila ada salah 2 kata 3 kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.